Pujang CPNS, ketemu lagi di dalam video ini. Kita akan membahas tentang tips dan trik lulus CPNS. Jadi kita berdua di sini mau share karena kita berdua sudah mendapatkan apa yang kita ceritakan dari tidak enak dong, tidak asik kalau kita nggak bagikan keberhasilan ini ya. Ya benar. Jadi ya. Untuk sekedar informasi, kita itu tes di 2019, tapi Lulusnya di 2021. 21 ya? Iya, penerimaan berkas SK CPNS. Ya, SK-nya itu di 2021. Jadi ada 3 tahun yang kita lalui ya. 3 tahun. 2019, 2020, dan 2021. Kita CPNS angkatan COVID. Benar sekali, dan teman-teman yang tes di tahun ini juga teman-teman angkatan COVID. Tapi hati-hati. nggak masalah. Ini nanti disensor. Kenapa? Oke, lanjut. Oke, kita akan membahas tentang tips and trick gimana bisa lulus CPNS tahun ini. Ya, bagi teman-teman pejuang CPNS sekalian yang ingin mengetahui tips dan triknya, silahkan mengikuti kami berdua ya. Tentunya kami akan share berikutnya setelah video ini secara mendetail bagaimana menyelesaikan SKD, SKB, dan juga menentukan formasi CPNS supaya lulus seleksi administrasi, lulus juga seleksi SKD, lulus seleksi SKB, kemudian lulus pemberkasan, setelah itu dapat SK. Ya, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pendaftaran. Iya, di dalam pendaftaran itu data yang paling penting. Ya, data. Teman-teman perlu menyesuaikan KK, kartu keluarga, kemudian KTP ke ijazahnya. Jadi kalau KK-nya berbeda dengan ijazahnya, segera pergi ke dinas pencatatan sipil atau ke kantor kecamatan di urusan pencatatan sipil untuk menyesuaikan nama yang tidak sesuai atau tanggal lahir atau apapun itu yang tidak sesuai dengan ijazah, karena ijazah kan nggak mungkin kita rubah ya. Iya, nggak bisa. Ya. Jadi kita ini semuanya mungkin di KK, di KTP, di akte lahir yang salah, kita menjadikan patokan itu adalah ijazah. Ya, karena satu huruf pun yang tidak sesuai atau satu titik sekalipun itu akan penyebab gagalnya teman-teman dalam seleksi administrasi nantinya. Ya, benar sekali. Ya Bu ya? Ya. Tadi data, yang kedua adalah formasi. Tunggu dulu Bu, yang untuk pendaftaran ini berkas yang kita siapkan apa aja ini? Ada KTP, ada KK, kartu keluarga, ada ijazah, kemudian nanti ada surat lamaran, transkrip. Nah, kalau lamaran kan itu setelah ya ada surat lamaran ya, nanti ya. Iya. Jadi siapkan berkas-berkas itu teman-teman. Kemudian setiap instansi itu berbeda-beda, ada yang minta berkas ini, berkas itu, beda-beda. Ada yang minta, misalnya di tahun ini kalau nggak salah Bu ya, kalau untuk guru itu dia minta PPG kalau nggak salah. Sertifikat PPG, iya. Dulu bagian pendaftaran. Sekarang kita ke menentukan peluang. Ini tips dan trik menentukan peluang, menentukan formasi Bu ya. Iya. Nah, buat teman-teman, formasi itu kita mampu, tapi ketika kita berada di formasi yang peminatnya banyak, tapi formasinya kecil, itu juga menentukan kelulusan kita. Terus ada juga nih teman-teman, ada biasanya formasinya 1, terus jurusan yang bisa mengelamar ke satu formasi ini banyak gitu. Jadi pertimbangkan baik-baik, cari formasi yang kuotanya banyak, terus jurusan yang melamar juga sedikit, kalau bisa cuma 1, cuma jurusan teman-teman sendiri ya. Iya, jadi itu peluangnya lebih besar ya. Peluangnya lebih besar. Nanti jangan sampai karena kita memilih formasi yang sangat diminati dan juga bisa dilamar oleh banyak jurusan, akhirnya kita tidak mendapatkan tempat. Iya, benar sekali. Terus yang kedua,
jangan takut teman-teman kalau pergi ke daerah, karena semuanya sama ya, semuanya sama gitu. Passing grade-nya sama. Cuman perlu teman-teman tahu, jangan kalau kita melamar ke daerah kita jadi sepele. Aku ke daerah pasti orang-orang yang melamar ke sana juga ya orang biasa atau paling kampus-kampus biasa. Jangan salah kaprah teman-teman. Dan perlu pertimbangan baik-baik gitu, Iya, karena benar sekali. setelah lulus itu Anda akan diminta menandatangani apa namanya? Surat pernyataan Surat bersedia. bersedia tidak pindah selama 10 tahun. Iya, tapi ada juga tuh yang 15 tahun. Ada 15 tahun. Ada yang 15 tahun. Alamak, kalau misalnya itu LDR gimana? Aduh. Nah, kalau kita melanggar maka akan ada sanksi Sanksi. yang sudah ditentukan oleh Ya, instansi tergantung tersebut. instansi masing-masing ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, itu tadi menentukan formasi Bu ya. Ya, itu kita masih di bagian pendaftaran. Itu pendaftaran. Jadi seleksi administrasi itu tips dan triknya itu benahi berkas-berkas, kemudian pilih formasi yang seperti yang kita bilang tadi, Harus bijak ya. bijak bijaksana Bijak dalam menentukan menentukan formasi. formasi. Oke, itu kita Nah. sekarang berpindah ya Bu ke Ya, setelah nanti dinyatakan lulus administrasi, maka kita akan ke tahap yang berikutnya, Ya. yaitu SKB. SKD dulu. SKD. Ya, seleksi kompetensi dasar. Ya, benar. Nah, kalau dalam seleksi kompetensi dasar ini ada nanti 3 subtes Bu, yang kita akan hadapi ya, teman-teman hadapi semuanya. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan. TWK. Ini apa aja Bu ya kira-kira ya? Nah, untuk membahas lebih detail nanti kita Nanti akan ada segmen video. berikutnya Bu. Ada Oke, segmen oke. berikutnya. Jadi ikuti terus kami teman-teman. Jadi Ya. ada TWK, Ada TIU, ada TIU. ada TKP. TIU itu apa sih Bu? Tes intelijen umum. Intelijensia umum. Oke, tes intelijensia umum. Jadi TWK adalah tes wawasan kebangsaan, TIU adalah tes intelijensia umum, dan TKP adalah tes kompetensi kepribadian. Iya. Nanti kita akan diminta untuk mengikuti tes ini teman-teman. Nah, ada tipsnya nih dari kita berdua untuk teman-teman ya. Iya, karena di SKD ini ada yang namanya passing grade. Berarti kita ada standar tertentu untuk bisa lulus. Jadi ada 3 bagian. Berarti ketiganya ini harus lulus passing grade yang sudah ditentukan. Jangan nanti di TWK sempurna nilainya, di TIU sempurna, di TKP-nya tidak melampaui passing grade yang sudah ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi saran saya nih Bu ya, untuk teman-teman yang akan mengikuti SKD nanti, kalau sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi tentunya, maka akan berhak SKD. Nah, bagi teman-teman nanti yang akan mengikuti SKD ini harus menggunakan waktu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Iya, Ya. benar sekali. Jadi, Karena ada teman itu yang nilainya hampir 400 tapi gagal di salah satu subtes itu. Ada teman juga yang karena dia misalnya lulusan matematika terlalu asik di TIU, sehingga dia mengerjakan TIU, ketinggalannya PWK-nya nggak lulus. Seperti ibu ini ada yang lulusan kewarganegaraan, jadi terlalu asik di PWK-nya, akhirnya ya tidak lulus ya Bu ya. Ada yang seperti itu Bu ya. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman yang mau mengikuti SKD ini, latihlah diri Anda untuk menyelesaikannya tepat waktu, time management. yes, time management. Jadi nanti ketika mengikuti tes SKD, pastikan dulu TWK sudah aman, TIU-nya sudah aman, TKP-nya sudah aman, baru selesaikan semua. Jadi pastikan dulu lulus Bu ya passing grade. Iya, pastikan kita bisa mengira-ngira ya jawaban Iya. kita itu benar atau enggak. Nah, kalau kita nanti memiliki sisa waktu, kita diizinkan kembali lagi. oleh sistem untuk menyisir Ya, jawaban-jawaban yang menurut kita kurang kurang pas. benar gitu. Kita masih ragu, kita bisa ulang lagi untuk Ya. mengerjakan.
Pokoknya ketika di tahap SKD usahakan dulu bisa lanjut, bisa lulus passing grade. Nanti bisa lanjut ke SKB itu urusan belakang ya. Yang penting lulus dulu dari SKD ini. Jangan karena kita mau nilai tinggi akhirnya gagal di salah satu subtesnya tadi. Jadi begitu, time management. Jadi teman-teman harus berlatih mulai dari sekarang. Nanti kita akan sediakan juga video-videonya Bu ya. Latihan tes TWK, TIU sama dengan PKP. Kita akan berikan tesnya kepada teman-teman sekalian. Nah, terus yang berikutnya apa yang ini? Yang ketiga adalah nanti akan ada perankingan untuk satu formasi hanya 3 orang yang boleh mengikuti ke SKB. Betul. Nah, di SKB nanti kita akan ada tesnya lagi, ada CAT, ada juga instansi yang menggunakan istilah CBT. Nah, ada juga instansi setelah CAT atau CBT mereka memberikan tes tambahan seperti micro teaching dan micro teaching atau unjuk kerja ya, dan wawancara. Tapi ada juga kok instansi yang hanya menggunakan nilai CAT atau CBT-nya saja. Iya. Dan ingat teman-teman di di SKB ini peluang persenannya nilai yang diambil itu adalah 60% ya. 60%, sedangkan di SKD itu 40%. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika SKD nilainya jauh di bawah. Saya ini berbagi pengalaman. Saya ketika mengikuti SKD, skor saya paling rendah sehingga saya di urutan ketiga. Untungnya saya di urutan ketiga, paling rendah dan selisihnya lumayan jauh teman-teman dari peringkat 1. Jangan takut teman-teman, jangan nggak percaya diri. Kenapa? Karena nanti di SKB-nya itu 60%. Jadi kita kejar nilai, kejar poin itu di SKB. Jadi jangan, aduh aku ranking ketiga, urutan ketiga, urutan pertama dengan urutan ketiga itu cukup jauh, aku pasti nggak lulus. Jangan. Tetap harus berjuang di titik darah penghabisan ya. Jadi banyak orang yang sudah merasa confident, sudah merasa comfortable ketika dia di SKD sudah menempati posisi pertama ya. Dia tidak tahu kalau SKD itu hanya 40% teman-teman. Yang paling menentukan sebenarnya itu di SKB. Iya, benar sekali. Jadi tetap berjuang, jangan sampai pesimis. Iya, benar. Tetap optimis Bu ya. Harus optimis. Dan tentu saja berserah semua kepada Sang Khalid. Iya, benar sekali. Nah, Oke, begitu Bu ya. Ini video membahas tentang tips and trick. Nanti untuk lebih mendalamnya tunggu di video-video berikutnya. Tetap ikutin perkembangan dari CPNS ID. CPNS ID.